Oke, jadi kita akan lanjut membuat peta geologinya ya. Setelah kemarin kita sudah membuat peta lintasan, sekarang kita masuk ke peta geologi. Di sini saya menyediakan 3 layer, 3 file geopackage, batas geologi, geologi, dan struktur geologi. Jadi di mata kuliah ini saya tidak mengajarkan bagaimana cara membuat peta geologi dari data peta lintasan, tetapi saya menyajikan cara menyusun digitalnya. Jadi untuk bagaimana membuatnya nanti di kuliah lapangan. Jadi saya buka tiga layar tersebut. Sudah layar poligon data praktikum, ekornya geologi, adalah satuan geologi. Saya taruh di bawah dari kontur. Lalu praktikum untuk struktur, data struktur geologi, saya taruh di bawah di atas kontur, di atas sungai. Lalu batas praktikum geologi saya taruh di atas dari praktikum geologi di bawah sungai. Mengapa demikian? Ini terkait dengan visibilitas dari layer kita. Pengingat, kenapa saya taruh ini di bawah kontur? Karena saya mengharapkan konturnya masih terlihat. Jadi saya memastikan bahwa kontur akan terlihat walaupun saya memiliki layar poligon. Jadi jangan sampai kalian kedepannya ketika menyusun peta geologi menaruh kontur di bawah poligon dan membuat poligonnya memiliki transparansi. Nah, itu akan memungkinkan perbedaan antara warna pada peta geologi di area plot dengan di legendanya. Baik, sekarang kita mulai styling. Untuk peta geologi akan ada 3 satuan, jadi kita gunakan kategorisasi saja. Pilih berdasarkan satuan. Klasifikasi ada 3 satuan ya, satuan batu lempung, satuan batu pasir, dan satuan breksi. Untuk yang othersnya delete saja. Di legenda batu lempung saya akan jadi satuan batu lempung, satuan batu pasir, dan satuan breksi. Lalu pilih warna yang representatif. Untuk breksi saya simple fill, saya pilih warna ini. Lalu untuk stroke color, stroke-nya saya pilih no pen. Kenapa no pen? Karena kita akan mengubah batas geologinya. Karena ada 2 jenis batas teramati dan tidak teramati. Sebenarnya ada 3 sih. Teramati, diperkirakan, dan juga tertimbun atau terkubur. Kita coba. Jadi akan seperti itu. Kenapa saya cek? Saya memastikan bahwa garis konturnya masih terlihat. Jadi saya menggunakan 2 rona warna coklat yang berbeda. Berikutnya untuk batu pasir. Ini dia. Untuk batu lempung oke, karena saya pastikan visibilitasnya muncul semua, kontur tidak ada yang hilang, sungai masih terlihat, angka kontur juga masih terlihat, jadi saya tidak masalah dengan visibilitasnya. Berikutnya batas satuan. Mana batas geologi? Batas geologi saya taruh di atas kontur supaya dia bisa terlihat memotong konturnya. Di batas geologi categorize, lalu saya kategorisasi berdasarkan keberadaannya. Ada 2, diperkirakan dan teramati. Saya akan menggunakan 2 warna hitam untuk keduanya, jadi sama-sama full hitam. Saya cek apakah benar-benar full hitam. Oke, benar hitam ya. Lalu ketebalannya saya gunakan 0,3 mm. Karena dia diperkirakan, maka saya menggunakan dash atau putus-putus. Untuk ini,
Untuk ini saya akan menggunakan custom. Putus-putusnya sepanjang per 5 mm. Jadi di sini per 5 mm sekali. Panjang garisnya 5 mm dengan spasi 2 mm. Saya akan coba custom jadi 10 dengan spasi 10, jadi per 1 cm. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Lihat nih, putus-putus. Nah, kalau begini terlalu renggang, maka kita modifikasi kembali ke 5 mili dan 5 mili. Nah, putus-putus seperti itu. Untuk yang teramati, ini kita gunakan warna hitam, ketebalan 0,3 juga. Apply. Nah, mungkin belum terlalu kelihatan ya. Kalau saya zoom baru kelihatan. Di sini garisnya putus-putus. Di sini tegas karena ada singkapan batas satuan. Lalu putus-putus lagi. Nah, dengan demikian satuan geologi sudah terplot. Berikutnya kita akan gunakan data struktur. Struktur. Kita gunakan kategorisasi juga berdasarkan keberadaan, classify, diperkirakan dan teramati. Yang lainnya saya delete. Teramati saya gunakan warna hitam dengan ketebalan 0,5 mm. Saya coba apply. Nah, akan ada garis tegas. Kalau di sini hilang menjadi teramati. Teramati saya gunakan ketebalan 0,5 dan warna hitam. Jenisnya saya ganti menjadi 5 dengan spasi 5. Oke, apply. Nah, saya akan matikan dulu data label dan lintasannya. Nah, begini kira-kira. Jadi kita lihat bahwa ada dua jenis batas satuan yang juga diplot. Mengapa ini penting? Karena ini bisa menjadi pertimbangan bagi pengguna peta apakah batas satuan benar-benar teramati atau tidak, begitu. Nah, untuk peta geologi yang perlu diplot adalah untuk peta geologi kita tidak perlu memplot label, kita tidak perlu memplot litologi semuanya. Nah, kita hanya perlu memplot strike dan dip dari setiap singkapan. Nah, ini saya akan modifikasi menjadi lebih kecil lagi, menjadi 0,1 supaya tidak mengganggu visibilitas dari objeknya. Nah, area plot dari peta kita akan tampak seperti ini. Jadi, menunjukkan warna untuk setiap satuannya, lalu batas satuannya, struktur, serta kedudukan lapisan batuan. Oke, saya potong dulu videonya sampai sini. Selanjutnya kita akan bicara untuk layouting.